Fir'aun Raja Mesir dengan kebesaran dan kekuasaannya menganggap dirinya sebagai Tuhan hingga dia membunuh orang yang tak mau mengakuinya. Bahkan Raja Fir'aun menghukum Asiyah, istrinya sendiri, yang tak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Asiyah tetap beriman kepada Allah Rabbnya Musa dan Harun hingga dia disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Dengan senyuman, ruhnya menghadap Sang Khalik, meninggalkan jasadnya yang disiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun ditentang oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Fir'aun meminta bukti yang menguatkan bahwa Nabi Musa memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan sebagian mukjizat beliau. Namun Fir'aun justru mengejek bahwa itu semua adalah sihir dan menantang Nabi Musa untuk mengadu kekuatan sihir pada hari yang disepakati. Seluruh rakyat baik dari bangsa pribumi Kipti maupun Bani Israel sama menunggu dengan hati berdebar-debar siapa yang akan memenangi adu kekuatan antara sihir antek Fir'aun dan mukjizat Nabi Musa. Setelah para tukang sihir dari seluruh wilayah kerajaan dikumpulkan, mereka menantang Nabi Musa agar melemparkan apa yang mereka inginkan. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka agar melemparkan lebih dahulu. Mereka pun melempar tali dan tongkat mereka masing-masing ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin nazim. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Tatkala mereka lemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar dan menakjubkan. Kami pun mewahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Al-A'raf ayat 116 sampai 117. Nabi Musa alaihissalam sempat merasa takut, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan bahwa beliau akan menang, lalu memerintahkan agar beliau segera melemparkan tongkat beliau. Dengan seketika, tongkat Nabi Musa menelan semua tali dan tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir tersebut. Para tukang sihir itu kalah telak, namun mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir, tidak sama dengan apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu mereka segera bersujud sambil bersaksi, kami beriman kepada Rabb Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam istana Asiyah, istri dari Fir'aun, menunggu-nunggu berita tentang siapakah yang menang. Setelah diberitahu bahwa putra angkatnya lah yang menang, dia pun bersaksi menyatakan keimanannya. Itulah suatu kemuliaan yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Bisa jadi salah satu sebab dia adalah orang yang telah melindungi dan menyayangi Nabi Musa sejak bayi. Semoga Allah meridainya. Asiyah berusaha menyembunyikan keimanannya serapat-rapatnya dari suami dan para bala tentaranya. Selama beberapa waktu, sang suami sama sekali tidak mengetahui bahwa istrinya telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adalah sunnatullah bahwa setiap orang yang telah menyatakan dirinya beriman pasti menghadapi berbagai cobaan terhadap keimanannya. Dengan ujian itu, iman itu akan disaring, jujur atau dusta, kuat atau lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya Asyiyah telah beriman kepada bekas anak angkat mereka sendiri yang kini telah menjadi rasul. Fir'aun curiga, jangan-jangan inilah anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan dia dan kerajaannya. Mengingat akan hal itu, semakin memuncaklah kemarahannya, lebih-lebih terhadap istrinya Asyiyah. Fir'aun menganggap istrinya lah yang menjadi biang keladi dari semua ini. Kalau dahulu dia membiarkan Fir'aun membunuh bayi itu, tentu tidak begini jadinya. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, tak satu makhluk pun dapat menduga. Begitu Asyiyah melihat bayi Musa yang tergolek di dalam peti yang hanyut di atas gelombang, Asyiyah istri Fir'aun merasa sayang dan suka kepadanya. Hal itu pun menjadi sebab kebahagiaannya karena memperoleh hidayah. Akan tetapi berbeda dengan suaminya yang membangkang terhadap Allah dan utusannya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada satu makhluk pun dapat melepaskan darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idh awhayna ila ummika ma yuha an qadhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini." Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku pun telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Surat At-Thaha ayat 38-39. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa setiap orang yang melihat Nabi Musa akan segera menyukai beliau. Tidaklah beliau beralih dari satu keadaan-keadaan yang lainnya dalam asuhan keluarga istana, melainkan di bawah pengawasan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melakukan apa yang diinginkannya dan tidak ada satupun yang dapat menentangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memuliakan siapa saja yang dikehendakinya dan menghinakan siapa saja yang diinginkannya, Dia menakdirkan bahwa bayi suci keluarga Imran itu justru dipungut oleh keluarga istana dan menjadi anggota mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Al-Qasas ayat 8. Menurut Ibnu Ishaq, lam di sini adalah lam aqibah bermakna akibat, bukan lam ta'lil bermakna agar supaya. Sebab mereka tidak ingin memungut Nabi Musa supaya beliau menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Akan tetapi menurut Ibnu Katsir, apabila diperlihatkan makna susunan kalimatnya, lam tersebut tetap sebagai lam ta'lim, sebab maksud ayat ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan mereka akan memungut beliau untuk menjadikan beliau sebagai musuh dan kesedihan bagi mereka. Dengan demikian, hal ini lebih sempurna dalam menggugurkan kekhawatiran mereka. Oleh karena itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in."
Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Al-Qasas ayat 8. Sehingga sangat pantaslah mereka menerima hukuman dan penyesalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemurkaan dan dendam Fir'aun semakin memuncak, lebih-lebih setelah mengetahui bahwa istrinya Asyah binti Muzahim benar-benar sudah beriman kepada bekas anak angkatnya Musa bin Imran alaihissalam. Akhirnya setiap hari Aisyah dijemur di bawah terik matahari. Namun setiap kali dia ditinggal sendirian oleh Fir'aun, para malaikat datang menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Bosan dengan satu jenis siksaan, Fir'aun memerintahkan prajuritnya mencari batu besar untuk dilemparkan ke tubuh Asyah yang sedang dijemur. Tanyai dia, kalau dia tetap beriman, lemparkan batu itu ke tubuhnya. Kalau dia menarik ucapannya, dia tetap sebagai istriku. Tapi ternyata Asyah tetap berpegang pada keimanannya. Fir'aun dan beberapa pembesarnya melihat ke arahnya yang tersenyum. Mereka pun terheran-heran, sudah gila dia rupanya. Kita siksa dia dengan hebat, dia malah tersenyum. Ahli tafsir menyebutkan bahwa Asyah tersenyum karena doanya dikabulkan oleh Allah. Sebuah rumah dari permata putih sudah disediakan untuknya di dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari keganasan Fir'aun dan tentaranya. Allah mencabut ruhnya, menyelamatkannya dari kekejaman Fir'aun. Batu besar yang disiapkan untuk meremukkan tubuh Asyah akhirnya dilemparkan juga, tetapi hanya menimpa seonggok jasad yang sudah kaku. Ruh wanita yang mulia ini telah sampai di sisi Khaliknya. Keimanan Asyah dan keberadaannya bersama Fir'aun menjadi ibrah bagi kaum wanita yang datang sesudahnya. Asyah hidup di atas keimanan yang sempurna, keteguhan yang utuh, dan selamat dari ujian. Oleh karena itu sangatlah pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, "Kamala minar rijali kasir, walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatu imra'atu Fir'aun, wa Maryamu bintu Imran, wa inna fadla Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'irit ta'am." Yang mulia dari kalangan pria itu banyak, tetapi tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita selain Asyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah di atas kaum wanita seperti keistimewaan sarit daripada semua makanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengabadikan kisahnya sebagai sebuah contoh nyata bagi orang-orang yang beriman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Imran idz qalat rabbi ibni li inda baitika fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surat At-Tahrim ayat 11. Demikianlah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman, bahwa hubungan keluarga atau kekerabatan dengan orang-orang kafir tidak memudaratkan mereka, tidak mengurangi pahala mereka, dan tidak merusak kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama mereka menjalankan kewajiban mereka. Kedudukan Asyah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah meskipun dia adalah istri musuhnya yang paling berani mengucapkan kata-kata yang sangat buruk. Dari kisah ini kita dapat memetik beberapa hikmah, di antaranya sebagai berikut. Tidak dapat diingkari bahwa Al-Quranul Karim memberikan banyak perumpamaan dalam membimbing manusia. Akan tetapi perumpamaan-perumpamaan tersebut tidak dapat dimengerti selain oleh orang-orang yang mengerti dan mau berpikir. Perumpamaan yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim ini telah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, yang terlihat nyata dalam kehidupan dua ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah dan Hafsah serta yang lainnya. Kejahatan dan kezaliman Fir'aun tidak menghalangi Asyah untuk mengatakan,
Aku beriman kepada Rob Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang meresap ke dalam hati Asiyah adalah keimanan yang sejati, tidak goyah oleh terpaan badai dan godaan atau cobaan apapun. Hal ini terlihat ketika dia dengan tabah menerima siksaan dari suaminya sendiri. Asiyah tidak meminta keringanan, tetapi berdoa kepada Allah agar dibuatkan rumah untuknya di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab.